hubungan dengan kehidupan sehari-hari, kerendahan hati dan rasa khawatir. Kenapa kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat? Karena kita ini tidak mempunyai cukup kekuatan untuk mengendalikan masalah yang ada di dunia ini. Ada banyak hal yang di luar kendali kita yang enggak bisa kendalikan. Seperti tadi kesaksian Ci Christine, saya tahu sekali banyak hal yang di luar kemampuan Ci Christine, tapi Ci Christine mengandalkan Tuhan. Jadi puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan, kita menyembah Tuhan yang mempunyai tangan yang kuat, kita menyembah Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu, di sini disebut rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa saudara? Karena siapakah manusia? Manusia itu hanya debu. Manusia itu hanya sebutir debu. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Nggak ada kekuatan kita untuk mengendalikan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita nggak punya kemampuan itu. Maka dari itu kita mesti datang ke tangan Tuhan yang kuat. Kenapa kita harus datang ke tangan Tuhan yang kuat? Karena Tuhan adalah yang memelihara hidup kita. Di situ dikatakan Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menjaga hidup kita. Karena kita nggak bisa lepas dari situ. Jadi bagaimana caranya kita merendahkan hati? Rendahkan hati, datang kepada Tuhan. Akui bahwa Tuhan, aku ini nggak mampu, aku ini nggak ada apa-apanya, aku ini hanya sebutir debu. Akui secara setiap hari saat kita pagi bangun tidur, melekat kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memulai hari ini, saya merendahkan diri saya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya mohon penyertaan Tuhan. Caranya begitu. Dengan setiap ada masalah, kita pasti ngadunya sama Tuhan. Kita angkat tangan sama Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Puji Tuhan. Jadi di situ ya, kerendahan hati adalah salah satu kunci untuk diberkati Tuhan. Karena Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati, tetapi menentang orang-orang yang congkak dan sombong. Jadi di situ kerendahan hati. Ganjaran dari kerendahan hati adalah kehormatan. Jadi orang-orang yang rendah hati pasti Tuhan tinggikan. Kapan? Pada waktunya. Jadi kita nggak usah nunggu Tuhan, kapan saya diangkat, kapan saya dipromosikan, kok saya ada di bawah terus. Nggak usah tanya itu. Lakukan bagian kita. Setiap hari renungan firman Tuhan. Bagus sekali sini ada gerakan baca Alkitab. Jadi lakukan bagian kita. Nanti selebihnya Tuhan yang bekerja. Jadi gitu ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Dia yang memelihara kamu. Jadi di sini siapa yang memang khawatir itu hal yang manusiawi. Di sini nggak ada kan yang nggak pernah khawatir? Nggak ada. Jadi khawatir itu hal yang manusiawi. Tetapi firman Tuhan ayat 7 ini mengatakan kita bisa memilih. Hari ini kita bisa memilih membiarkan rasa takut kita, rasa khawatir kita mengikat kita setiap hari, atau kita memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kita membiarkan rasa takut kita, rasa khawatir kita, itu lama-lama akan menjadi depresi. Lama-lama kita nggak bisa tidur. Banyak orang yang obat tidur karena rasa takut nggak bisa tidur. Tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita sama Tuhan, ya itu akan salah satu kunci ketenangan hidup, kemenangan hidup, damai sejahtera adalah menyerahkan seluruh kekhawatiran kita sama Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Jadi bagaimana caranya? Kayak tadi, datang sama Tuhan di pagi hari. Tuhan, aku ini takut. Aku ini ada masalah ini. Aku ini takut masa depan anak-anakku. Aku ini takut jodoh anakku kok belum dapat. Aku ini takut kok kehidupan ekonomiku semakin merosot dalam usaha yang semakin berat ini. Aduh ini sama Tuhan semua. Tuhan, semua ini aku serahkan sama Tuhan. Ataupun kalau misalkan kita mempunyai kekayaan, Tuhan, mobil, rumah, hartaku, ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kebisaan aku. Akui semuanya. Jadi di situ timbul suatu ketenangan, kemenangan hidup dan kita bersemangat dalam menjalani hidup. Jadi gitu. Jadi saya akan membahas kesaksian saya. Ayat ini menjadi kesaksian saya 21 tahun yang lalu. Dan sampai
hari ini saya masih hidup karena Tuhan yang menjaga saya, Tuhan yang memelihara saya. Ketika dokter memvonis saya, penglihatan saya tinggal 30%, takut gak? Takut ya? Ada obatnya dok? Tidak ada, kecuali ada donor mata. Takut gak? Takut saya. Takut secara manusia. Ketika dokter bilang ada kista sebesar kelapa di rahim saya, dokter harus bilang, ibu harus angkat rahim. Takut gak saya? Takut. Saya takut saat itu. Tapi ayat ini muncul. Kemarin terakhir 2016 ada tumor ganas di tiroid, harus angkat dengan dibelek leher. Takut nggak? Saya takut. Tapi di sini saya menghidupkan firman ini. Bagaimana kita menghidupkan firman setiap hari? Ketika saya ada di titik terendah, waktu itu kesakitan yang begitu sangat di rahim waktu sebelum diangkat, itu sakitnya kayak nggak bisa dibayangkan. Pokoknya sakit sekali. Di situ saya menangis. Itu gunanya baca Alkitab. Ada rema yang muncul. Di Yesaya 43 dikatakan, jangan takut anakku. Apabila engkau menyeberang melalui air, melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang kudus, Allah Israel, juru selamat. Ayat itu muncul ketika aku kesakitan. Dan saat itu juga timbul semangat hidup kembali. Sehingga saya mau menjalani untuk diangkat rahim saya. Dan ayat ini berkata, ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita sama Tuhan, saya percaya ternyata memang benar ayat ini. Serahkan seluruh kekhawatiranmu, sebab aku yang memelihara kamu. Tahun 2002 sampai sekarang 2003, 21 tahun. Ternyata saya membuktikannya, Tuhan yang menjaga dan memelihara saya. Kalau saya boleh ada hari ini, saya boleh sehat hari ini, semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita jangan mau diintimidasi sama iblis. Kamu bakal mati. Dengan ini, kanker ini kamu bakal mati. Jangan. Ya, Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat mampu bertahan di dalam penderitaannya, tapi siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Gak ada. Jadi melalui firman yang singkat ini, saya mau menghimbau teman-teman, Tuhan boleh mengangkat saya, perkenanan Tuhan boleh ada pada saya. Walaupun dengan penglihatan segini 30%, Tuhan beri perkenanan, saya bisa bermain musik, saya bisa bernyanyi, saya bisa memuji Tuhan. Walaupun tanpa melihat, saya bisa menghafal begitu banyak ayat, menghafal begitu banyak lagu. Itu yang Tuhan berikan. Di balik kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Amin. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, nggak banyak-banyak. Sekarang sharingnya, adakah teman-teman yang mengalami kekhawatiran yang begitu hebat atau direndahkan orang, tapi teman-teman bisa berhasil menghadapinya dengan menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.